dunia sekarang semua suka demokrasi, atau kami bisa bilang demokrasi, gila-gila demo. Sistem demokrasi itu sistem kepemimpinan mana pemimpin harus melihat masyarakat mau apa, baru dia harus lari di depan mereka dan bilang, mari ikut saya. Sebenarnya dia bukan pemimpin, dia pengikut keinginan rakyat, tapi dia ikut dari depan. So ini bukan pemimpin yang ada visi dan tujuan jelas. Ini hanya orang yang melihat masyarakat mau apa, saya bisa dapat suara bagaimana supaya saya bisa menjadi pemimpin. Yesus tidak mungkin pakai demokrasi, Tuhan juga tidak pakai demokrasi. Demokrasi adalah buatan manusia, itu bukan hal yang buruk atau baik. Itu bisa dua-dua, bisa baik dan bisa buruk, tapi itu kembali ke hati dan karakter rakyat. Rakyat mau apa. So di Papua sekarang dan di Indonesia kami ada demokrasi. Now lebih khusus di Papua kami ada Melanesian leadership, budaya Melanesia. Dan dalam budaya Melanesia, kalau kami lihat dalam sejarah yang kami bisa belajari, pemimpin itu sistem yang paling flat, tidak ada otoritas, seperti budaya-budaya lain mana ada status, ada raja, ada sultan, ada kepala suku. Di Afrika kepala suku itu seperti raja, tetapi di Melanesia, Solomon Islands, PNG sampai Fiji, sebenarnya pemimpin tidak ada kuasa untuk suruh orang kerja atau buat sesuatu kecuali dia memberi. So kami bisa bilang sistem kepemimpinan dalam Melanesia adalah sistem sewa. Kalau seorang bisa akses atau mendapat kekayaan, bawa itu pulang dan bagi dengan dia punya orang, mereka akan ikut dia selama dia sedang bagi. Tapi pada waktu kekayaan atau uang atau daging atau apa itu habis, mereka juga tidak akan ikut dia lagi. So itu seperti sewa orang sementara untuk mengikut keinginan, kemauan, tujuan pemimpin. Itu akarnya ada di dalam sistem pemburu. Pergi ke hutan, bunuh babi hutan, kasuari, bawa daging kembali ke kampung, bagi-bagi dengan keluarga dan penduduk kampung itu, dan semua angkat dia sebagai pemimpin. So, nomor satu itu demokrasi. Nomor dua yang ada di Papua sekarang itu sistem sewa. Nomor tiga yang ada di sini itu instan, harus cepat. Tidak bisa pikir jangka panjang, tapi apa yang saya akan makan hari ini, apa yang saya akan dapat minggu ini, itu yang paling penting. Orang Papua sebenarnya tidak sabar sama sekali. Dan ini salah satu kelebihan di sini, satu kehebatan karena mau langsung gerak, seperti Injil masuk. Tidak mau sabar, langsung mau bagi Injil, dan Papua diinjili lebih cepat dari tempat-tempat lain di seluruh dunia, gara-gara tidak mau sabar. Kalau kami lihat tiga hal ini, baru kami melihat kesempatan otonomi khusus yang ada selama hampir 20 tahun ini di Papua. Kita bisa lihat apa yang ada sekarang. Dan karena ini demokrasi, dan karena pemimpin hanya bisa ikut kemauan rakyat, kami bisa melihat sebenarnya rakyat mau apa. Baru kami bisa gali lebih dalam lagi dan melihat nilai-nilai dasar di bawah kelakuan keputusan adalah apa. Baru kami bisa bahas soal kepemimpinan. Kalau kami lihat perubahan dalam sebenarnya 17 tahun terakhir ini, ada banyak jalan memang, dan saya senang dengan itu karena bisa kemana-mana dengan motor dan mobil. Yang kedua, banyak sekali bangunan. Nah, kami juga lihat kebanyakan bangunan ini kosong.
ada rumah sakit, ada sekolah, ada kantor kecamatan, ada kantor-kantor lain. Tetapi kalau mau urus KTP, kalau orang sakit, kalau mau dapat pendidikan, ya isinya kita semua lihat. Jadi kami bisa lihat dari situ, bangunan sangat penting. Apa yang terjadi di dalam bangunan itu tidak terlalu penting. Kami juga bisa lihat sekarang gereja dulu, gereja cukup sederhana tapi full, sampai harus duduk di luar karena terlalu banyak orang. Tapi sekarang kami lihat banyak gereja dari semen dengan tihel, dengan mewah-mewah, tetapi isinya ya cukup kosong. Oke, so yang kami punya sekarang itu banyak sekali bangunan. Nah, hampir semua bangunan ini kami lihat itu dibangun oleh tim-tim dari luar. Dan kasihan karena juga Opanggen pakai teman-teman dari luar. Saya latih satu tim, 6 orang Papua semua. Kami ada ahli dan dia punya nama Case, dan dia habiskan 1 tahun untuk training tim ini. Tetapi ya setelah dapat training lanjut dan tidak mau lanjut dengan bangunan, tetapi mau lanjut dengan soal-soal lain. So ini bukan untuk salahkan pemerintah atau salahkan ini, tapi kami hanya lihat keadaan yang nyata yang ada. Saya juga rasa saya gagal di sini. Now, apa nilai-nilai atau kepercayaan di bawah ini? Apa yang kami bisa lihat sekarang? Banyak bangunan, tetapi hampir semua kosong. Kenapa bisa begitu? Dan pada saat Otsus mulai, saya ada bahas dengan beberapa teman, dan usulan saya pada saat itu begini. Dengan dana Otsus, pemerintah pertama-tama investasi semua, bukan semua, tapi sebagian besar dari uang Otsus untuk Balai Tek, untuk program-program yang akan siapkan sopir trek, mekanik, operator alat berat, ekskavator, dozer, untuk siapkan orang bisnis yang bisa jalankan CV, tukang kayu, tukang semen, tukang sensor ada banyak, tetapi untuk tukang ahli bangunan 2, 3, 4 tahun siapkan pemuda-pemudi semua yang ada keinginan di bagian itu, pendidikan gratis, dan juga membiayai mereka dan jamin mereka akan ada pekerjaan seumur hidup setelah selesai dengan baik. Baru untuk latih orang untuk menjadi sopir, ekskavator, lain-lain, itu bisa cukup cepat, 1-2 tahun. Tapi mungkin proses seandainya makan 3-4 tahun. Ya, kita akan cukup sabar untuk menunggu itu, atau lebih baik kami instan bawa semua dari luar yang sudah siap untuk jalankan itu. Yang kedua, investasi dalam pendidikan pola pikiran jangka panjang, dari TK, dari kelas 1, bukan fokus ke bangunan, tetapi fokus kepada guru-guru yang akan betul-betul ada hati dan ada kemampuan untuk mendidik anak-anak untuk masa depan. Mereka akan tahu tahun 2020, 2030 akan seperti apa, dan kita harus siapkan. Nah, mungkin seperti sekolah Balai Tek, mungkin harus bawa orang-orang dari luar, dari Jawa, dari luar negeri, atau di mana saja, tidak apa-apa. Yang penting mereka dijaga baik, dan mereka mendidik generasi muda supaya mereka yang bisa bangun Papua.
Yang terutama itu dari Balai Tek, mereka akan bangun secara fisik. So, operator doser, alat berat, bikin jalan, bangun bangunan, kantor, puskesmas, sekolah, itu semua bisa dari orang asli ini. Baru gaji itu akan masuk ke ekonomi Papua. Dan mereka akan stabil hidup dan bisa biayai keluarga mereka seumur hidup mereka. Mereka juga akan rasa harga diri dan akan rasa saya penting karena saya ada pekerjaan yang bangun daerah kita. Usulan-usulan saya dan orang lain, ya itu ya mungkin tidak dianggap itu. Saya tidak tahu orang pikir apa. Biasanya hanya ya, tapi tidak akan langsung kasih tahu saya. But kelihatannya ada yang pikir ini orang Barat punya ide tidak cocok di sini. Nah, kenapa itu tidak cocok? Kalau pikir, saya punya, bukan bahwa saya orang pintar atau ini, tapi saya pikir hampir semua orang Barat akan pikir begitu. Kalau lihat apa yang mereka buat di PNG, Australia, mereka bangun banyak balai tek. Banyak orang dalam dunia pengembangan masyarakat mau bangun balai tek atau siapkan orang untuk jalankan usaha atau bisnis. Nah, ini melawan kepercayaan yang ada di Melanesia, di Papua. So, kepercayaan apa yang kami melawan di sini? Nomor satu, pemimpin harus membagi langsung. Kalau dia investasi semua dalam pendidikan dan membagi ilmu, pengetahuan, skill, keterampilan, kemampuan, orang tidak akan angkat dia. Rakyat di sini mau ada bentuk uang, ada mau diberi rumah, mobil, motor, baru mereka senang dengan pemimpin itu. So, pemimpin semua terpaksa untuk bagi uang otsus langsung secepat mungkin. So, dalam bentuk proyek, dalam bentuk apa saja sebenarnya isinya itu pembagian. So, kalau itu proyek jalan, rakyat dapat banyak uang untuk sebenarnya jalan ini layani mereka punya kampung, tetapi mereka dibayar walaupun mereka dapat jalan masuk. So, salah satu itu bagi. Yang kedua itu instan. Pendidikan itu makan waktu. Anak-anak yang masuk Opanggen itu akan 13 tahun sebelum mereka selesai dan siap lanjut kuliah. Intinya mereka akan lanjut lagi 4 tahun, 6 tahun. So, proses pendidikan akan makan 20 tahun. Dan dengan sistem demokrasi yang ada dan dengan kepercayaan instan, pemimpin tidak bisa bertahan di dalam posisi dia selama proses ini sampai rakyat bisa melihat hasil. Baru semua akan bilang dia tidak buat apa-apa. Dia belum. Kalau anak-anak masuk TK dan dia punya periode itu 4 atau 5 tahun, mereka hanya sampai kelas 4 baru dia punya waktu habis dan rakyat akan bilang dia buat apa. Ada beberapa orang yang selesai balai tek, tetapi anak-anak lain mereka masih kelas 4 SD, ini percuma, ini sia-sia. So, pola pikiran Melanesia bagi-bagi dan instan dan sewa ini akan matikan ide untuk orang seperti saya atau orang Australia, orang Amerika punya pola pikiran untuk cara yang terbaik untuk pakai kesempatan otsus. Nah, saya akan angkat hal keempat. Daerah Melanesia itu memang daerah suku-suku. Dan sukuisme itu pada saat kami utamakan suku lebih dari hal-hal lain. Jadi dalam daerah kami sekarang di sini, memang setiap pemimpin harus pilih dia punya farm, dia punya keluarga, dia punya orang. Dan itu lebih penting daripada kemampuan orang, keterampilan, kepintaran, kesetiaan.
Yang penting dia dari fam atau suku yang sama. Now ini juga dia akan dapat suara dari mereka, dukungan dari mereka, dan dia harus balas sama mereka. Nah ini sistem demokrasi di seluruh dunia. Tetapi dalam daerah suku ini lebih parah lagi. Jadi kami melihat kebanyakan orang yang dipilih sebagai PNS atau untuk kerja dengan pemerintah kabupaten atau kecamatan, mereka tidak dipilih karena mereka pintar bagian kantor atau mengetik atau pakai komputer atau tugas-tugas yang dia diberi, itu karena dia punya nama FAM. Now akibatnya apa kalau kami lihat di Papua sekarang? Tadi kami bilang ada banyak bangunan, tetapi bukan semua, tetapi kebanyakan cukup kosong. Dan untuk urus hal-hal yang cukup sederhana, macam KTP atau kartu keluarga atau surat nikah, atau dapat pendidikan atau pelayanan kesehatan, siapa yang setia kerja di kantor? Itu orang lokal yang ada nama FAM di daerah itu, atau itu orang yang dibawa dari luar. Di Opangen, saya dari awal utamakan orang lokal. Saya hanya cari orang Papua. Tetapi ya lama-lama kami tidak bisa jalankan sekolah karena tidak ada orang lokal cukup yang bisa setia dan tinggal dan kerja setiap hari. Jadi kami terpaksa mulai cari dari luar, dan sekarang kami lebih dari setengah staf kami ada dari luar Papua. Now kenapa orang lokal dari kampung itu, walaupun kami ada training, persiapan, mereka mampu untuk mengajar di kelas, kenapa mereka cepat keluar dan tidak tinggal lama di Opangen atau kalau mereka di puskesmas atau di sekolah lain atau di kantor camat? Apa nilai-nilai yang ada di kepercayaan Melanesia di Papua yang menyebabkan itu? Sekali lagi ini hanya pendapat saya, mungkin saya salah, tetapi dengan kepercayaan suku Isme, setiap anggota suku dia punya tugas terutama itu untuk melayani dan bangun suku. Jadi kalau dia menjadi kepala sekolah, kepala puskesmas, camat, dia punya tugas terutama itu untuk memakai sebanyak aset yang dia bisa dapat, mobil, uang, apa saja, untuk bangun dia punya orang. Nah itu macam kewajiban. Keluarga akan paksa dia untuk buat itu. So kalau kepala sekolah atau guru-guru, kalau ada acara nikah, acara duka, ada harus urus masalah, guru atau kepala sekolah dia harus hadir dan harus mendukung itu full. Dia akan habiskan semua waktu, uang, dan aset-aset sekolah atau puskesmas atau kantor untuk urusan itu. Dan itu karena masyarakat tidak akan sabar dengan dia kalau dia tidak buat itu. Harapan untuk pemimpin di sini itu luar biasa, gila besar. Dia harus jalankan sekolah atau puskesmas dengan baik. Dia juga harus ikut setiap duka, setiap nikah, setiap urusan masalah, setiap acara. Tidak ada waktu cukup untuk itu. Menurut penelitian mengenai suku Walak dari salah satu antropologis, laki-laki akan habiskan lebih dari 40% waktu mereka di acara. Ada berapa banyak waktu lagi untuk kerja, untuk urus keluarga inti dan lain-lain, karena hampir setengah waktu dipakai untuk duka, nikah, urus masalah.
nomor satu itu mendukung. Nomor dua, keluarga akan memaksa untuk naik, untuk cari nama. Sudah menjadi guru, harus menjadi kepala sekolah. Sudah jadi kepala sekolah, harus jadi camat. Sudah jadi camat, harus jadi DPR. Tidak melihat bahwa salah satu orang akan perlu 10 tahun sampai dia menjadi profesional sebagai guru, sebagai perawat, sebagai dokter, sebagai camat, atau orang yang kerja di kantor. Ini bukan instan, ini perlu banyak waktu. Jadi pada waktu kami siapkan guru atau tukang kayu atau fixer, sopir di Opanggen, selama kami siapkan mereka dan mereka belajar, keluarga biasanya mendukung. Baru pada waktu mereka keluarga melihat, oh dia sudah mampu, dia sudah bisa, keluarga langsung mulai tarik dia. Kenapa masih anak buah orang barat itu? Kenapa belum bisa mandiri? Kenapa kok tidak bisa buat sesuatu seperti anak kecil? Dan keluarga dan lingkungan budaya Papua akan memaksa dia untuk keluar dan coba hal yang lain, supaya dia bisa memuaskan keluarga dan suku. Jadi lompat. Bagaimana kalau Ronaldo dan Messi main bola kaki 2 tahun, baru pindah ke volley, baru pindah ke bulu tangkis, baru pindah ke basket? Mereka akan menjadi hebat? No, tidak mungkin. So, satu orang fokus ke satu profesi atau satu tujuan, baru dia bisa menjadi hebat. Tetapi budaya Papua tidak biarkan orang untuk ikut salah satu tujuan. Dia harus dari guru menjadi perawat, dari perawat harus masuk politik, dari politik dia mungkin jadi pendeta, dari pendeta dia masuk ke sopir trek. Tidak mungkin dia akan menjadi profesional atau baik. Dia akan tetap asal-asalan di setiap area. So kalau kami lihat pemimpin, kami harus rasa kasihan untuk mereka. Dengan demokrasi, orang yang punya visi dan tujuan yang jelas tidak akan disupport. Hanya orang yang ikut harapan rakyat akan disupport. Dan harapan rakyat itu apa? Bagi-bagi dan instan dan layani suku dan fam. Jadi soal-soal ini di dalam kepercayaan dan budaya Papua itu membawa kami ke setelah hampir 20 tahun otonomi khusus, pendidikan lebih rusak, kesehatan lebih rusak, masyarakat di sini lebih setia ke gereja atau lebih setia ke pesek, pembunuhan, perkosaan, hak asasi manusia, hak perempuan, kekerasan seksual terhadap kaum wanita. Saya sedih sekali dengan apa yang saya melihat. Kalau kami lihat pemuda sekarang kacau, marah, tidak puas, banyak yang hanya tahu mabuk, isap, aibon, dan ancam dan palang. Bukan seperti 20 tahun yang lalu. Bagaimana kalau mereka diberi kesempatan untuk menjadi operator dozer, ekskavator, tukang, dan mereka disiapkan untuk jangka panjang. Tapi sekali lagi saya tidak salahkan pemimpin, karena pemimpin di sini susah sekali. Menurut saya tidak ada harapan, karena masyarakat punya harapan dan keinginan itu lebih dari apa yang mereka harap dari Tuhan. Mereka harap ke pemimpin di sini. Oke, so kami bahas itu, dan saya sumbang pikiran saya saja. Harap itu bisa menolong supaya kami bisa buat Papua tempat yang lebih baik untuk masa depan ini bersama-sama. Nah, ingat, negara saya banyak masalah. Kalau lihat apa yang terjadi sekarang, jadi tidak ada negara yang sempurna, tidak ada tempat yang sip-sip mantap di semua.
So kalau kami ada di Amerika sekarang, kami pasti akan bahas soal kepemimpinan di Amerika dan kekurangan di situ, dan mungkin nilai yang salah atau kepercayaan dalam budaya Amerika yang akibatkan kemiskinan yang ada di Amerika. Amerika kaya dengan uang tapi miskin dengan banyak area lain. Oke, so ini bukan untuk menjelekkan Papua, ini juga bukan untuk menjelekkan pemimpin, tapi ini supaya kami lihat dalam cermin dan kami bangun Papua supaya itu akan menjadi tempat yang lebih baik untuk kita punya anak semua. Wah, wah, wah.